Tidak perlu modal miliaran rupiah, tidak perlu modal ratusan juta atau puluhan juta. Punya handphone, punya kuota, kamu bisa jadi pengusaha. Mie instan aja butuh proses. Bikin mie instan aja harus kita buka dulu plastiknya, kita godok airnya biar mateng kan. Nama saya Haidar bro. Nama lengkapnya Muhammad Haidar Zaki Umar. Saya lahir di Kelet, Desa Kelet tepatnya, Kabupaten Jepara bro. Jadi bro, saya pendidikannya dari TK itu memang di Jepara, lebih tepatnya di TK Tunas Rimba Keling. SD-nya mulai dari SD Kelet itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 4, 5, 6-nya pindah ke SD Negeri 1 Keling, saya lulus dari SD Negeri 1 Keling. SMP-nya ke Bangsri, SMA-nya pindah ke Jepara, di SMA 1 Jepara. Setelah dari SMA 1 Jepara lulus, saya mengambil di kedokteran gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dulu dengan harapan namanya dokter ya, kita itu pengen punya manfaat untuk orang banyak sebetulnya. Sebetulnya itu karena keadaan yang diciptakan oleh orang tua saya bro. Karena orang tua saya, papa saya itu lumayan keras orangnya. Saat saya kuliah mulai dari semester 1 sampai semester 4 itu tidak pernah dibiayai orang tua. Jadi hampir 2 tahun lebaran pun saya nggak pulang karena agak sedikit jengkel terhadap orang tua ya. Tapi hari ini saya memanen tentang pendidikan dari orang tua saya yang cukup keras. Kenapa jadi pengusaha? Waktu itu saya 2 tahun itu tidak dibiayai. Kalau teman-teman yang di Jogja hidup bareng kayak Iwe, terus Erik, itu dia mungkin paham. Pernah suatu hari saya nggak punya uang sepeser pun, harga makanan ayam itu 6.000. Saya masih ingat warungnya namanya Olala di dekat UTY. Itu nasi ayam 6.000, kita nggak kuat beli bro. Jadi ayam itu kalau ada piring, kita taruh ayamnya di atas piring, kita tutup pakai nasi, kita kasih sayur. Supaya apa? Supaya bayarnya murah. Itu pernah kita lakuin bro. Mungkin kalau bro ini ngobrol sama saya hari ini, nggak mungkin lah Mas Haidar kok sampai ngumpetin ayam. Itu pernah kita lakuin dan itu ada saksinya si Iwe yang punya Medco Coffee itu ya. Nah itu yang memang hidup bareng kita. Karena keadaan seperti itu, akhirnya mau tidak mau kita harus cari uang. Nggak punya uang kita harus ngapain kan? Cari uang kan. Nah gimana caranya cari uang? Saya waktu itu mulai melihat dari sekeliling saya. Di Jogja itu apa yang bisa saya karyakan, apa yang bisa saya mulai perjualbelikan. Nah, kebetulan di kampus, teman-teman kampus itu ada beberapa kebutuhan mereka mungkin karena pendatang ya. Ada yang suka memang beli handphone yang merek tapi harganya murah. Ada yang pengen kosnya punya TV tapi yang harganya murah. Nah, kebetulan di sana saya kenal sama salah satu supplier barang-barang murah. Memang barangnya second, saya bisa kenal dia, terus kita bisa kerjasama. Saya jual beberapa barang dia ke teman-teman yang memang butuh. Jadi awalnya memang karena keterpaksaan menjadi pengusaha itu bro. Nah, tetapi saya melihat potensi di sekeliling yang bisa saya karyakan adalah barang-barang elektronik semacam TV. Waktu itu HP masih iPhone. Waktu itu masih hits HP Sony. Terus kalau untuk anak-anak pecinta alam masih hits HP yang anti air punyanya Samsung, HP Bada itu juga kan. Itu juga menjadi salah satu barang yang saya mulai pertama kali jual ke teman-teman. Kenapa memilih bisnis furniture? Sama bro sebetulnya. Yang membuat kita menjadi pengusaha bagi saya itu ya karena keadaan. Saat saya di Jogja, saya memiliki peluang karena punya teman yang supplier elektronik, saya bisa karyakan menjual barang elektronik. Saat kembali ke Jepara, saya melihat di sekeliling juga banyak sekali produsen-produsen furniture. Jadi karena banyak produsen furniture, saya punya ide, kenapa nggak jualan furniture juga ya? Kenapa nggak jualan furniture? Karena di Jepara ini banyak sekali produsen furniture, tetapi mereka rata-rata hanya memproduksi, bukan menjual ke end user langsung, tapi mereka menjual ke semacam trader ya dia ya, karena dikirim ke luar negeri, di luar negeri mereka baru dijual lagi di showroom-showroom tertentu. Nah dari situ saya memilih usaha furniture, dan yang
eh, dari satu sisi lain saya melihat peluang usaha tanpa modal, bro. Jadi waktu itu mungkin saya punya handphone, saya punya kuota. Ibaratnya saya bisa memulai usaha furniture itu tanpa gudang, tanpa pabrik, tanpa pegawai, dan bisa saya lakukan sendiri. Caranya gampang. Kita sekarang ini tuh punya handphone, kan? Punya handphone. Nggak mungkin sekarang orang nggak punya handphone. Nah, waktu itu saya masih punya handphone, saya masih ingat handphone saya waktu itu masih Sony Xperia Z1. Ada peluang yang namanya media sosial. Saya melihat waktu itu ada media sosial namanya Instagram, bro. Mungkin kalau waktu kuliah saya udah berjualan lewat Facebook, tapi saya lebih menyasar waktu itu Instagram. Kenapa Instagram? Kalau Facebook orang itu buat masih tulisan, masih belum terfokuskan dengan suatu konteks di dalam Facebook kan. Kalau Twitter kan jelas konteksnya tulisan ya. Kalau Facebook kan bisa tulisan, bisa foto. Tapi beda dengan Instagram. Instagram itu dia terfokus pada foto waktu itu. Belum meranah ke video, tapi dia masih hanya foto aja waktu itu. Nah, saya melihat peluang bahwa market furniture itu bukan dijual di Jepara. Jadi kalau kita menjual furniture di Jepara itu untuk laku itu sulit, bro, karena semua orang membuat furniture. Nah, supaya marketnya itu bisa keluar Jepara gimana? Dan supaya tanpa modal gimana? Supaya bisa saya kelola sendiri gimana? Melalui Instagram tadi. Cukup saya datang ke pengrajin-pengrajin tadi, saya minta fotonya, kalau berkenan mereka nanti kita ajak kerjasama, saya yang foto, nanti saya yang memasarkan. Jadi waktu itu berawal saya kayak marketing aja sebenarnya di Instagram. Nah, itu kenapa awalnya dari furniture. Sama sebetulnya karena keadaan di Jepara memberi peluang bahwa kita itu semuanya bisa menjual furniture. Tapi cuman lebih kreatif dikit aja karena bisa kita jual melalui media online. Strategi itu sebenarnya masih normal-normal aja ya. Kalau dibilang strategi ya bukan strategi, tapi lebih ke habit aja sebenarnya. Waktu itu di Instagram itu, kalau teman-teman yang bisnis online mungkin banyak yang tahu ya. Di tahun itu 2015, 2017 itu iklan Rp3.000 itu bisa dapat bayar, bro. Per hari Rp3.000 itu bisa dapat bayar. Hari ini kita iklan di Instagram 100.000 belum tentu dapat bayar. Biasanya banyak yang boncos. Kalau strategi sebetulnya untuk anak-anak muda itu sebetulnya lebih besar pengeluaran dari pemasukan, bro. Banyak sih teman-teman yang kita kalau misal habis project mereka dapat nilai 100 sambil sharing kan sama teman-teman. Mereka itu banyak dibuat, mohon maaf ya, tapi banyak yang dibuat entertain, ya kan? Mereka lebih memilih digunakan untuk gaya hidup mereka. Nah, kalau saya enggak, lebih baik uang itu diinvestasikan kembali. Jadi setelah kita jualan, misal kita habis dapat project nih nilainya 100, kira-kira untungnya berapa persen? Misal 20% ya kan. Nah, 50% dari keuntungan tadi lebih baik kita investasikan kembali. Jangan kita pakai semuanya untuk lifestyle kita atau kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang jadi pertanyaan, nah kalau untungnya nggak cukup untuk hidup gimana, Mas? Nah, sebenarnya cukup nggak cukup itu tergantung kita. Kenapa saya bilang kita ini kerja itu bisa dengan hanya modal kuota, bro. Modal kuota sama handphone kita bisa kerja. Yang saya bilang, kita hidup masih di Jepara, ya kan? Kalau seumuran saya sama bro kan, mungkin kalau waktu itu kan umur 20 tahunan kita masih hidup bareng orang tua. Nggak mungkin kita beli makan sendiri kan, kita masih makan ditanggung orang tua. Oke, bensin, seberapa sih harga bensin motor? Diisi 50.000 juga 1 minggu jalan terus, bro, ya kan. Apalagi cuman untuk ke pengrajin yang notabene pengrajin itu banyak yang tetangga semua kan. Nah, pasti uang itu cukup untuk hidup kita. Tapi apakah kita mau spare dari keuntungan tadi 50%-nya diinvestasikan lagi untuk mengembangkan usaha kita? Yang dalam contoh, semisal saat itu kita dapat untung di project pertama saya ya, bro ya. Saya jual satu meja makan dan 4 kursi makan
Saya masih ingat itu dibeli harga 20 juta. Untung saya sekitar 20% dari 20 juta. Jadi sekitar 4 juta saya bisa pegang untung waktu itu. Dalam jangka waktu 1 bulan, saya dapat 4 juta itu 1 bulan itu udah seneng banget waktu itu karena enggak seberat kita ngejual barang elektronik waktu kuliah, harus satu handphone untungnya cuman berapa ratus ribu kan. Ini kita jual meja sama kursi dapat 4 juta, udah bersih kan. Yang 2 juta saya spare-nya itu saya pakai untuk investasi lagi. Investasinya kemana? Karena kita tadi jualannya lewat media sosial, kita pastikan investasinya yang pertama itu saya belikan handphone waktu itu bro. Karena handphone waktu itu masih Sony Xperia Z1. Oh saya sebut merek ya, nggak apa-apa ya bro ya? Karena mereknya lebih terkenal daripada saya soalnya. Nggak ada ngefeknya juga saya sebut mereknya kan. Saya pindah beralih ke iPhone waktu itu bro. Karena memang hasilnya kalau untuk media sosial iPhone itu emang lebih bagus. Nah, saya investasikan ke sana. 2 juta caranya dapat iPhone gimana? Ya waktu itu emang beli iPhone second aja. Malah waktu itu dari 4 juta itu yang saya belikan iPhone di angka 3 jutanya, bro. Memang beli iPhone yang second dan bukan yang versi terbaru waktu itu ya. Memang yang masih versi-versi lama tapi sudah cukup untuk kita upload di Instagram. Nah, lebih lagi karena kita bisnisnya kebanyakan di media sosial waktu itu, memang saya fokus ke Instagram, saya gunakan lagi uangnya untuk marketing. Meskipun kita sudah punya buyer dan sudah punya untung, jangan lupa pemasaran itu hal yang paling penting, karena kita akan mereminder orang secara terus-menerus kan. Dalam arti waktu itu mungkin explore ya, belum ada reels dan lain sebagainya, atau story belum ada. Sekali kita iklan, pasti keluar di tempat Instagramnya orang-orang tersebut bro. Jadi lebih mudah waktu itu. Jadi 50% keuntungan kita pastikan untuk investasi lagi, bukan untuk konsumtif kita, bukan untuk lifestyle kita sebetulnya kan. Ya jadi kalau saya kemana-mana ya pakai katok kolor aja kan, pakai kaos aja, bangun tidur kita berangkat ke pengrajin, ngobrol sama pengrajin, kita rayu boleh nggak kita foto. Mentok itu paling kita kasih rokok bro. Ya waktu itu masih rokoknya kan Sampurna ya, udah kita kasih Sampurna 2-3 batang dia udah seneng. Ya kan, sambil kita sambung silaturahmi, kita kasih rokok, kita minta fotonya, kalau kita ada order, kita tinggal beli ke dia. Nah, jadi semudah itu waktu itu kita berjualan furniture di awal-awal mulai dari media sosial itu, bro. Jadi sebenarnya itu saya juga bukan sekali 2 kali gagal bro. Kebetulan aja furniture ini juga yang masih berjalan sampai saat ini. Kalau dulu lebih banyak bro, mulai yang elektronik ya udah nggak jalan kan. Terus pernah lagi coba jualan motor, nggak jalan udah kan. Jualan motor juga lewat Facebook waktu itu. Kalau istilah orang Jepara itu makelar bro. Motor teman mau dijual, kita foto, ditawarin ke orang lain. Nah, dari dulu sebetulnya prinsip jual beli itu kan di mana ada demand, kita jadi supply-nya aja. Di mana ada kebutuhan, kita jadi supply-nya aja. Nah, kalau bisnisnya teman-teman itu ditelatenin ya 1 tahun, terus kok nggak jalan-jalan, coba cek dulu marketnya sudah tepat belum? Sudah tepat belum marketnya? Kalau teman-teman udah jalan di angka 1 tahun, tapi belum ada 1 buyer pun yang kena atau belum ada yang beli, coba analisa lagi marketnya. Terus kalau karena saya fokusnya memang ke media digital ya, atau digital marketing, coba cek lagi waktu teman-teman iklan. Waktu iklan itu marketnya sudah pas atau belum. Semuanya kembali ke market. Tidak bisa teman-teman paksakan, saya pengen jualan A harus laku. Marketnya pasti ada, boleh kita percaya diri, boleh kita yakin, tapi harus kita imbangi juga dengan logika atau reasoning yang tepat juga. Salah satunya harus menganalisa pasar dulu. Spill dikit ya, kalau yang untuk furniture minimalis saja ya, bukan yang kalau, jadi kita sekarang itu punya 2 divisi, yang pertama itu minimalis, ya kayak Skandinavia, ya kan, terus French style kita punya. Terus kita punya yang divisi klasik, yang minimalis saja mungkin
per bulannya bisa sampai 20-30-an bro. Mungkin belum terlalu sebanyak yang furniture seperti yang punya buyer dari luar negeri ya, tapi kita ada beberapa buyer dari luar negeri dan itu juga dari Instagram bro, bukan dari offline, justru itu buyer dari online. Nah, rata-rata di per bulannya untuk yang minimalis di 20 sampai 30 itu kita bebas operasional. Kenapa bebas operasional? Yang pertama, kita punya 2 pabrik bro. Yang di Jepara itu kita pabriknya masih kerjasama. Enak kan? Jadi nggak perlu kita harus beli pabrik sendiri, produksi sendiri, terus kita harus manage semuanya sendiri, nggak. Yang pabrik kedua kita kantor utamanya justru di Semarang. Itu kita juga punya jasa interior design sekarang. Interior design. Terus yang di Semarang itu minimalis, bukan berbahan kayu, tapi berbahan dari MDF atau HPL. Kalau yang di Jepara kita full semuanya kayu, dari minimalis sama klasik. Nah, yang kira-kira dari minimalis kayu tadi kisarannya di 20-30 juta bro. Dan kebanyakan bayarnya online memang, bukan di offline. Jadi bayarnya jarang di offline memang bro. Kisarannya segitulah bro. Banyak teman-teman itu yang berjualan online itu mereka lupa legalitas bro. Ya, mereka lupa legalitas. Padahal kalau buyer mau datang itu yang pertama ditanyakan legalitas. Bro, nggak usah perlu punya gudang, nggak perlu. Gudang bisa pinjem, bisa kerjasama kan. Tapi bro harus punya legalitas. Yang pertama pasti apa? Mungkin bisa bikin CV ya kan. Lalu hak kekayaan intelektual. Kalau bro mau punya produk sendiri, merek sendiri, mau pasarin sendiri, bro harus punya kekayaan hak intelektual. Kalau masalah gudang mau ekspor, nanti kita bisa kerjasama sama gudangnya yang udah punya SVLK, artinya dia punya legal wood ya, punya legalitas kayunya memang dari legal dari Perhutani TPK. Itu kan pasti gudang-gudang di Jepara banyak yang punya seperti itu. Bro bisa kerjasama dengan mereka. Tapi yang pertama mereka tanyakan biasanya buyer, lokasi gudang dan legalitas bro ya. Dari beberapa buyer ekspor, mereka itu kecantol sama kita dari market online, dari website, sama kita upload legalitas kita di story Instagram. Jadi mereka waktu melihat story Instagram kita, oh ada legalitasnya, ada aktenya, ada NIB-nya, ada hak kekayaan intelektualnya untuk merek ya. Nah mereka dari situ interest untuk ngechat kita bro. Tapi kalau bro nggak punya legalitas, gimana mereka mau interest ngechat kita kan? Nah itu sebenarnya clickbait untuk buyer-buyer luar negeri legalitas kita, meskipun hanya CV ataupun NIB aja, yang dasar-dasar aja lah bro. Kalau untuk nanti ekspor, karena kita semisal bro masih belum punya gudang sendiri ya, masih bisa kerjasama dengan yang punya gudang, banyak lah kalau di Jepara lah. Banyak keluh kesahnya bro, banyak banget. Jadi keluh kesahnya itu sebetulnya kita itu terbiasa menjual barang, kita QC ya kan, kita finishing, kita kasih brand, kita jual lagi. Pernah waktu itu kita juga pengen produksi barang itu sendiri, bukan cuman menjadi rebranding ya. Kita jalan untuk produksinya yang dari kayu terutama bro. Kalau untuk dari MDF atau multiplex itu kita udah jalan lancar banget kalau itu kan. Tapi yang paling kompleks itu yang dari kayu. Mulai dari dia produksi furniturnya, finishingnya. Nah saat ini kita sudah merambah ke finishingnya, tapi belum produksi 100% produk kita yang dari kayu. Kita keluh kesahnya itu waktu itu kita punya karyawan banyak ya kan, tapi controlling pekerjaan mereka itu sebetulnya yang paling sulit. Seringkali karyawan itu keluar masuk kan, terus karyawan kadang mungkin kalau Sabtu kan di Jepara gajian ya, Sabtunan ya. Kalau Sabtu udah kita gaji, nanti minggunya udah libur, Seninnya dia nggak mau masuk. Sebetulnya lebih ke situ, kita sulit controlling kualitas karyawan sebetulnya bro. Tapi itu sendiri karena dari kita mungkin karena perusahaannya masih kecil ya, belum sebesar perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Kita memang masih kelola dengan sistem kekeluargaan. Jadi dengan karyawan pun, dengan pegawai kita ya
sudah kayak saudara sendiri. Kalau mereka punya hajat ya kita datang. Nah itu yang menjadi keluh kesah saya, kita nggak bisa mengontrol bagaimana mereka bekerja di setiap harinya bro, karena banyak yang pengrajin-pengrajin itu saat datang ke gudang kita kerja 1 bulan, nanti mereka keluar lagi, nanti ganti lagi, masuk lagi, ganti lagi. Nah keluh kesahnya mencari pekerja di Jepara seperti itu. Tapi masalah itu bisa teratasi saat mereka itu produksi furniture di rumahnya sendiri bro. Ternyata di Jepara itu lebih efektif, mereka itu kerjain furniturnya di rumahnya, baru nanti kita ambil, kita bawa ke gudang, kita QC di gudang, kita finishing. Jadi mereka kerjain di rumah, terus kita bawa ke gudang, kita finishing. Jadi kalau kesah saya tadi itu kita cari solusi, dan itu solusi terbaiknya. Biarkan mereka kerja di rumah, kita kasih order, kita kasih kayunya, kita kasih speknya, kita kasih konstruksinya seperti ini. Nah, mereka kerjain baru kita ambil barangnya. Ternyata di Jepara itu ada treatment khusus. Nggak bisa kita ajak mereka itu standby di gudang secara terus-menerus. Karena mungkin orang Jepara jiwanya seni ya. Mau ngerjain harus nunggu moodnya dulu mungkin kan. Nggak harus kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi kadang mereka justru kerjain sampai jam 10 malam, sampai jam 1 malam. Kadang di lembur juga. Nah, jadi dari keluh kesah tadi yang karyawan itu kita sulit controllingnya, kita punya solusi, ya udah biarin mereka kerja di rumah, kita yang sediakan material sama gambar konstruksinya, mereka yang kerjain. Kita nanti tinggal ambil barangnya di QC, kalau QC-nya kurang bagus kita kembaliin bro. Jadi kita pakai sistem DP, kita kembaliin kalau nggak bagus biar diservis lagi. Nggak bisa bro. Saya jawab itu, kalau pengennya instan nggak bisa. Bikin mie instan aja harus kita buka dulu plastiknya, kita godok airnya biar mateng kan. Terus kita masukin mie-nya, ditunggu mateng. Habis itu kita taruh bumbunya di atas piring, kita tiris mie-nya, masukin ke piring, diaduk. Mie instan aja butuh proses. Anaknya presiden aja mau bikin bisnis butuh proses dia bro. Nggak bisa langsung muncul kan. Sorry ya saya sebut anaknya presiden ya. Nah jadi kalau pengen bisnis instan, nggak ada. Semuanya butuh proses, bukan instan, tapi harus konstan bro. Jadi kalau anak-anak muda itu pengen bisnisnya jalan secara instan, saya jawab dari sekarang, nggak ada bisnis yang secara instan. Semuanya harus dilakukan secara konsisten dan konstan tadi bro. Jadi yang lagi ngerintis usahanya, yang pertama, tidak ada kata menyerah. Kalau bisnis kamu sudah start, kamu ngerasa marketingnya sudah maksimal, terutama di bidang online ya bro ya. Terus belum dapat buyer, 6 bulan belum dapat buyer, coba analisa lagi marketnya. Analisa lagi marketnya, sudah cocok belum marketnya. Kalau 1 tahun belum dapat buyer, analisa lagi marketnya. Ada yang salah berarti antara jualannya, marketingnya, ataukah produknya yang salah, ataukah memang showcase-nya kurang menarik. Coba dianalisa semuanya secara keseluruhan. Jadi pesan saya, jangan pernah menyerah dalam berusaha. Karena menjadi pengusaha itu ya berarti orang yang berusaha terus-menerus. Meskipun bisnisnya sudah jalan, tetap berusaha. Apalagi yang belum jalan, ya kan? Harus tetap berusaha. Anak-anak muda yang belum merintis usaha dan baru mau merintis usaha, membuat usaha itu hanya modal kuota. Nggak perlu modal miliaran rupiah, puluhan juta atau ratusan juta. Modal kuota dan handphone yang kamu miliki itu sudah bisa buat usaha. Tergantung kamu mau buat usaha atau enggak. Handphone itu, kuota itu hanya sebagai alat. Tapi semuanya kembali lagi ke kita. Mau memulai atau tidak. Kalau kamu masih berpikir panjang, memulai usaha harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kamu tidak akan pernah mulai bro. Langkah pertamamu itu akan menentukan kapan langkah itu akan berhenti bro. Tapi kalau kamu tidak pernah melangkah, bagaimana kamu mencapai tujuanmu bro? Ya kan? Pesan saya untuk anak muda, menjadi pengusaha itu hanya butuh kuota. Menjadi pengusaha itu hanya butuh kuota. Tidak perlu modal miliaran rupiah,
tidak perlu modal ratusan juta atau puluhan juta. Punya handphone, punya kuota, kamu bisa jadi pengusaha. Untuk teman-teman yang pengen mulai usaha modal kuota, bisa follow Instagram baidarumar.id, kirim DM atau chat WA secara langsung. Semoga video hari ini membawa manfaat bagi teman-teman semua. Saksikan terus kisah inspiratif hanya di channel YouTube Sains Visual pada pukul 8 pagi setiap hari Minggu. Salam sukses! Untuk teman-teman yang pengen mulai usaha modal kuota, bisa follow Instagram baidarumar.id, kirim DM atau chat WA secara langsung. Semoga video hari ini membawa manfaat bagi teman-teman semua. Saksikan terus kisah inspiratif hanya di channel YouTube Sains Visual pada pukul 8 pagi setiap hari Minggu. Salam sukses! Nice.